Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, kita akan melanjutkan membahas soal tentang persamaan trigonometri. Nah, ini adalah part 2-nya ya. Jadi kalau pada bagian yang pertama atau video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, terutama dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah bentuk soal atau tipe soal yang kedua yang akan kalian temukan ketika kalian menyelesaikan soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Oke, kita langsung bahas soalnya. Katanya sin kuadrat X kalau dikurangkan dengan X, sin X ya, maksudnya sin X, itu hasilnya akan sama dengan 2. Oke, kita baca ulang ya. Soalnya itu adalah tentukan himpunan ya, himpunan penyelesaian untuk sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 2 untuk interval X besar sama 0, kecil sama dari 2V. Nah, ingat untuk sudut V itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi bisa juga kita rubah menjadi X besar sama 0, kecil sama dari 360. Karena V 180 kali 2 itu adalah 360. Nah, sahabat excellent, kita lihat ini adalah persamaan bentuk sin ya. Kita ingat lagi rumus sin. Rumus sin itu, oke, kita saya tuliskan ulang ini sambil kita mengingat rumus ya. Jadi sin X sama dengan sin alfa, maka X akan sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X1-nya, X2-nya 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kapan rumus ini bisa kita gunakan? Kalau sebelah kirinya sudah ada sin, sebelah kanannya juga ada sin. Bentuk yang kita miliki ini itu adalah, kalau kita lihat masih di sebelah kirinya yang punya sin, sebelah kanannya tidak ya. Nah, sebenarnya kalian harus jeli juga melihat bentuk soalnya ya. Jadi kalau kalian menemukan sinnya, ini kan sudah sama-sama sin ya. Tetapi dia di sini kalau kita lihat ada sin pangkat 2. Gitu ya. Ini kan kalau kita tuliskan ini sama artinya dengan sin X pangkat 2. Nah, boleh artinya sama. Dikurangkan dengan sin X, kemudian dikurangkan dengan 2. Nah, kalian perhatikan triknya. Jika kalian menemukan ada sin, nah ini kan sudah sama-sama sin ya. Tapi di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, dan 2-nya adalah konstanta. Ingat ya urutannya, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Nah, kalian langsung berpikir bahwa itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau kita susun lagi, dia akan menjadi sin X yang dikuadratkan dikurang sin X. Nah, 2-nya kita pindah ruaskan ya. 2-nya kita pindah ruaskan, jadi dia akan menjadi negatif 2 yang sama dengan, kemudian selesaikan bentuk persamaan kuadrat ini seperti kalian menyelesaikan persamaan kuadrat biasa ya. Caranya itu adalah kita buka faktor, buka kurung maksudnya, buka kurungnya. Oke, sama dengan 0. Nah, karena di sini ada sin X, maka kita tuliskan sin X, di sininya sin X. Kita cari kalau dikali dua bilangan, maksudnya kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Berapakah angkanya? Ya, langsung tertebak ya, angkanya itu adalah negatif 2 dan positif 1. Kenapa? Karena min 2 kalau kita dikalikan dengan positif 1, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 kalau kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah min 1. Nah, ini ada angka 1 tidak dituliskan ya. Nah, sehingga kita dapatkan faktornya adalah sin X dikurang 2, sin X ditambah 1. Kita ambil yang pertama, sin X dikurang 2, kita buat sama dengan 0. Maka kita dapatkan sin X saja, itu nilainya adalah 2. Yang kedua, sin X ditambah 1 sama dengan 0. Maka sin X sama juga dengan, nah kita pindah ruas, sama juga dengan min 1. Nah gitu ya. Sekarang kita lihat nilai sin mana yang bisa kita selesaikan. Sin X sama dengan 2 itu artinya adalah cara membacanya. Sin berapa? Nah gitu ya. Sin berapa yang nilainya itu adalah 2. Apakah ada nilai sin yang nilainya 2? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena nilai maksimum untuk sin itu adalah 1 ya. Paling tinggi untuk nilai sin itu adalah 1, sedangkan paling rendahnya itu adalah 0. Maka persamaan ini kita katakan dia tidak memenuhi. Jadi tidak usah kita ambil. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua yang kita dapatkan, sin X sama dengan min 1.
sin berapa yang nilainya min 1? Kita tuliskan sin yang nilainya min 1, ya, sin X, kita tuliskan ya, sin X sama juga dengan sin berapa yang nilainya min 1, yaitu sin 270. Nah, kalian bisa cek ya, sin 270 itu nilainya adalah min 1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan atau kita cari, selesaikan persamaan ini dengan menggunakan rumus tadi, ya, karena bentuknya sudah sama dengan bentuk rumusnya. Kita masukkan sin X. Oke, sekarang kita cari X-nya dulu. X-nya itu berarti alfanya adalah 270. Berarti 270 derajat ditambah, ikuti rumusnya, K kali 360 derajat. Ini X1-nya. X2-nya. Jadi kita langsung turunkan X karena di sini sudah X ya. Jadi langsung turun X. Kalau sin 2X berarti 2X-nya yang turun. Terus kemudian ini 180 dikurang alfanya tadi adalah 270 derajat. Oke, ini derajat ya, ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Maka kita dapatkan 180 kalau kita kurangkan dengan 270 itu akan sama dengan, ya, sama juga dengan 90 ya, atau min 90. Kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan X1-nya 270 ditambah K kali 360. X2-nya adalah min 90 ditambah K kali 360. Sekarang kita tinggal cari nilai X-nya dengan memasukkan nilai K-nya. Oke, saya hapus dulu. Kita tulis dulu tadi X1-nya, untuk X1 sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360. Kita mulai, untuk K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya akan menjadi, kita ganti ya, 270 derajat ditambah 0 kali 360. 0 dikali 360 itu adalah 0. 0 ditambah 270 itu adalah 270 derajat. Apakah 270 derajat memenuhi untuk interval X-nya? Memenuhi, karena nilainya 270 itu kecil dari 360. Karena syaratnya X-nya harus kecil dari 360, besar dari 0. Sekarang kita ganti lagi, untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, apakah dia memenuhi? Ini 270 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini sepertinya tidak memenuhi. Jadi ini kita tuliskan 270, 1 kali 360, 360. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 630 derajat. Nah, ini sudah tidak memenuhi karena intervalnya cukup, interval itu hanya sampai 360 ya, karena X-nya harus besar dari 0, kecil sama dari 360. Maka untuk K sama dengan 2 sudah pasti tidak memenuhi, karena untuk K1 saja angkanya sudah besar, ya kan? Kemudian kita lanjutkan lagi untuk X2-nya. Nah, oke, untuk X2-nya, oke, kita kasih garis pembatasnya dulu. X2-nya itu adalah min 90, kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita ganti, untuk K-nya 0. Oke, untuk K-nya 0 berarti min 90 ditambah 0 kali 360 derajat. Min 90 ditambah, nah ini sudah 0 ya, jadi jawabannya akan sama dengan min 90 derajat. Apakah min 90 derajat memenuhi untuk interval ini? Jawabannya tidak, karena nilainya kecil dari 0. Sedangkan syaratnya X-nya harus besar dari 0, maka ini tidak memenuhi. Kita coba lagi, untuk K-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk K, tadi untuk K sama dengan 0 ya. Oke, untuk K sama dengan 0, dan ini untuk K sama dengan 1. Kita masukkan lagi. Min 90 kita tambahkan, ganti K-nya 1 kali 360 derajat. Maka kita dapatkan min 90 ditambah 360 dikali 1 itu adalah 360 derajat. Min 90 kalau kita tambahkan dengan 360 itu hasilnya adalah 270 derajat. Apakah 270 derajat memenuhi? Jawabannya iya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 2, kita cek apakah memenuhi. Kita masukkan lagi ke persamaan tadi, X2-nya min 90 ditambah, langsung ganti 2 kali 360 derajat. Min 90 ditambah 2 kali 360 itu adalah 720. 720 atau min 90 ditambah 720 hasilnya adalah 630
30 derajat. Ini sudah pasti tidak memenuhi karena nilainya sudah besar dari 306. Ya, sudah besar dari 360. Jadi yang memenuhi adalah 270. Nah, kebetulan dia sama ya, juga 270, maka kita cukup tuliskan satu saja. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan di atas itu adalah 270 derajat. Oke, sahabat excellent, bagaimana? Paham kira-kira? Nah, supaya kalian lebih paham, kita coba untuk satu contoh soal lagi dengan tipe atau bentuk soal yang sama. Untuk contoh soal yang kedua, sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini masih ya menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan trigonometri ini dengan interval X-nya besar sama 0, kecil sama 360 derajat. Nah, oke, sahabat excellent. Nah, ini sebenarnya secara konsep dia hampir sama ya, cara mengerjakannya itu sama dengan nomor 1. Tetapi di sini agak sedikit menipu ya di bentuk soalnya ya. Jadi yang kalian harus ingat adalah konsep. Nah, sekali lagi adalah konsepnya. Konsepnya itu adalah ruas kirinya dan ruas kanannya harus sama. Jadi kalau dia cos, semuanya harus dalam cos. Kalau sin, semuanya harus dalam sin. Atau tangen, semuanya harus dalam tangen. Sedangkan soal nomor 2 ini ada sin, ada cos, gitu ya. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Kalian ingin merubah apakah semuanya ingin dalam bentuk sin atau semuanya ingin dalam bentuk cos? Siapa ingin kalian rubah? Ingin merubah sin kah atau ingin merubah cos kah? Kalian harus jeli lagi melihat soalnya. Kalau kalian ingin merubah cos, kita lihat dulu apakah cos X ini bisa kita rubah? Tentu saja tidak, karena cos X itu sifatnya dia sudah rumus dasar ya, artinya sudah berdiri sendiri, tidak bisa kita apa-apakan lagi gitu ya. Nah, yang bisa kita ganti di sini itu adalah sin kuadrat X. Kenapa? Karena secara identitas bahwa kita tahu bahwa sin kuadrat X, kalau kita tambahkan dengan cos kuadrat X, nilainya itu adalah 1. Maka kita dapatkan sin kuadrat X sama juga dengan 1. Ini pindah ruas dikurang cos kuadrat X. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi sin X ini atau sin kuadrat X ini kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, tinggal kalian ikuti lagi, dikurang cos X gitu ya, sama juga dengan cos kuadrat X. Nah, kemudian karena di sini punya cos kuadrat X, di sini juga punya cos kuadrat X, kalian kelompokkan supaya bisa kita operasikan. Jadi 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, dia pindah ruas jadi negatif ya, karena dia positif. Cos kuadrat X baru dikurangkan dengan cos X. Nah, ini kan karena dia sudah pindah ruas, berarti ini kan kosong ya, atau 0 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita operasikan 1. Nah, min cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X itu adalah min 2 cos kuadrat X. Jadi angka yang di depannya yang kalian operasikan. Min 1 dikurang 1 itu adalah min 2. Kemudian tambahkan cos kuadrat X-nya. Dikurangkan dengan cos X. Nah, sama dengan 0. Sekarang kalian lihat. Cosnya sudah sama kan? Sudah sama-sama cos. Kalian perhatikan. Atau sebelumnya kita rubah dulu, kalau kalian ragu ya, misalnya 2, nah ini kan sama juga dengan cos X yang dikuadratkan, dikurangkan dengan cos X sama dengan 0. Nah, oke, perhatikan. Tadi saya sudah beritahukan di soal nomor 1, jika kalian menemukan semuanya sudah sama ya, ini kan sudah sama-sama cos kan semuanya. Terus kalau kita lihat di sini ada pangkat 2 cosnya, sini cosnya, cos X-nya pangkat 1, kemudian ada konstanta. Kalian langsung berpikir ke dalam bentuk persamaan kuadratnya. Jadi kita susun dulu. Karena dia harus mengikuti bentuk umum dari persamaan kuadrat, susunlah dia dulu pangkat 2, pangkat 1, baru konstanta. Kita tulis dulu yang kuadrat itu kan tadi 2, ikutkan tanda di depannya, min 2 gitu ya. Min 2 cos X yang dikuadratkan dikurangkan dengan cos X baru ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 0. Nah, supaya cos kuadratnya tidak bertanda negatif, maka semua ruas kita kalikan dengan negatif. Semua ruas kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif positif 2. Cos X yang dikuadratkan, negatif kali negatif positif. Cos X, jadi semua ruas kita kalikan dengan negatif ya. Positif dikali negatif, min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang karena sudah tersusun dalam bentuk persamaan kuadrat, kita tinggal faktorkan saja. Hati-hati memfaktorkannya. Kita karena sini ada angka 2 ya, jadi tulis dulu 2, baru di sini cos X. Nah, di sini kita tuliskan
cos X gitu ya. 2 cos X cos X. Nah, sekarang kita cari. Kalau dikali itu hasilnya adalah min 1. Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Ini ada angka 1. Oke, bisa ditebak angkanya berapa? Angkanya itu adalah positif 2, negatif 1. Kenapa? Oh, sorry. Bukan negatif 2 ya, tapi positif 1 ya, positif 1. 2 cos X. Nah, kenapa bisa angkanya min 1 dan positif 1? Kita cek. Min 1 kalau dikali 1 itu hasilnya adalah min 1. Nah, untuk penjumlahan kalian tidak boleh menambahkan min 1 tambah 1 karena ada angka 2 di depannya ini, gitu ya. Kalau tidak ada angka 2 baru boleh. Nah, karena ada angka di depan cos X-nya itu, cara menjumlahkannya itu adalah 2 ini kita kalikan ke 1 dulu, itu hasilnya adalah 2. Min 1 ini kita kalikan ke koefisien cos X-nya kan ada 1. Min 1 kali 1 itu adalah min 1, baru kemudian kita jumlahkan. Min 1 kita tambahkan dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita dapatkan ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama, 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2 cos X. Nah, ini pindah ruas 1 gitu ya. Maka kita dapatkan cos X sama dengan setengah. Nah, ini kita selesaikan dulu. Cos X, cos berapa yang nilainya setengah? Yaitu cos 60 derajat. Ini baru persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama ya. Yang kedua, kita ambil yang keduanya, yaitu, oke, ini boleh saya hapus dulu. Kita ambil yang kedua, yaitu cos X ditambah 1 sama dengan 0. Maka cos X sama dengan pindah ruas min 1. Maka cos X sama dengan cos berapa yang nilainya min 1? Yaitu cos 180 derajat. Nah, sekarang kita tinggal gunakan rumus untuk cos. Rumus untuk cos X1. Nah, ini karena sudah X, jadi langsung turun X-nya ya. 60 derajat ditambah K kali 360. Ini X-nya, X2-nya adalah min 60 ditambah K kali 360. Nah, ini untuk X1-nya sama juga dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. X2-nya itu adalah min 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, oke, langkah terakhir kita masukkan nilai K-nya. Oke, kita mulai untuk X1 ya. Untuk X1-nya, maksudnya untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk yang persamaan yang pertama tadi, kita mulai untuk X1-nya. Jadi untuk X1 ya, untuk X1-nya tadi sama juga dengan 60 ditambah K kali 360. Kita mulai untuk K-nya sama dengan 0, maka kita ganti 60 ditambah 0 kali 360 sama dengan 60 ditambah, ini sudah 0, maka 60 tambah 0 adalah 60. Apakah 60 memenuhi untuk interval nilai X-nya? Memenuhi, karena dia kecil dari 60. Sekarang untuk K sama dengan 1, kita masukkan lagi 60 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360, 360 ditambah 60 sudah 420. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya, sudah tidak memenuhi dia karena sudah besar dari 360. Untuk K sama dengan 2 tidak usah dilanjutkan ya, tidak usah dilanjutkan karena sudah pasti angkanya besar. Nah, berikutnya untuk X yang X2-nya. Nah, untuk X2-nya itu min 60 ditambah K kali 360. Kita coba untuk K-nya 0, berarti min 60 ditambah 0 kali 360. 360 kali 0 adalah 0. 0 ditambah min 60 itu adalah min 60. Ini sudah pasti tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilainya kecil dari 0. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk K-nya sama dengan 1. Tadi ini K sama dengan 0 ya. Sekarang kita ganti. Oke, kita kasih pemisah dulu. Nah, gitu. K sama dengan 1, berarti sama dengan min 60 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360, 360. Min 60 ditambah 360 itu adalah 300. 300 apakah memenuhi? Memenuhi. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Oke, K sama dengan 2 berarti 60 min 60 ditambah 2 kali 360. 360 kali 2, 720. Min 60 dikurang 720 berapa? 720 dikurang 60.
yaitu 560. Nah, ini sudah pasti tidak memenuhi karena angkanya besar ya. Nah, jadi ini baru untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan pertama yang memenuhi itu ada 60 dan ada 300. Kemudian kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua tadi ya, karena dia kan tadi kita dapatkan 2 persamaan ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, karena kedua-duanya memenuhi. Oke, nah ini sepertinya karena tidak muat ya, kita hapus dulu yang di bagian sini ya. Nah, semoga kalian sudah mencatatnya tadi, kalau tidak kalian bisa ulang lagi. Oke, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita cari lagi untuk yang persamaan yang kedua ini. Kita ambil dulu X1-nya. X1 sama dengan 180 ditambah K kali 360. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka kita ganti 180 ditambah 0 kali 360 sama dengan 360 kali 0, 0 tambah 180 derajat. Apakah memenuhi? Iya, karena kecil dari 360. Oke, sekarang K sama dengan 1. Maka dia akan menjadi 180 ditambah 1 kali 360 sama dengan ini sudah pasti tidak memenuhi ya. Karena 360 dikali 1, 360 ditambah 180 itu adalah 540. Nah, ini sudah pasti tidak memenuhi karena besar dari 360. Sekarang kita ambil lagi untuk X2-nya. Untuk X2-nya itu yang ini ya. Min 180 ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita ganti min 180 ditambah 0 kali 360 derajat. 360 kali 0 itu adalah 0, ditambah min 180 tambah 0 itu adalah min 180. Nah, ini sudah pasti salah karena dia kecil dari 0. Untuk K sama dengan 1, dia akan menjadi min 180 ditambah 1 kali 360. 1 dikali 360, 360 berarti min 180 ditambah 360 itu adalah positif 180. Apakah ini memenuhi? Jawabannya adalah iya. Nah, untuk K sama dengan 2 sudah pasti tidak memenuhi ya, karena angkanya besar. Kalian bisa coba sendiri. Jadi, kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri di atas yang memenuhi tadi sudah kita lingkari ya, ada 60, 300, 180. Oh, ini kebetulan dia sama, jadi cukup ambil salah satunya saja. Jadi HP-nya itu adalah 60, yang ini ya tadi ya, 60, 300. Oke, kita tuliskan berurutan ya, karena ini ada 180, 60, 180, dan 300. Oh iya, jangan lupa tuliskan dalam bentuk derajat. Ini wajib ya dituliskan dalam bentuk kurung karawal karena di sini namanya adalah himpunan penyelesaian. Yang namanya himpunan ciri-cirinya adalah selalu diapit oleh kurung karawal, tidak boleh kurung biasa atau kurung siku. Oke, sahabat excellent, semoga dengan adanya 2 contoh soal ini ya bisa mewakili untuk bentuk-bentuk soal yang lainnya yang setipe dengan soal ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton terus dan ikuti terus channel Bimbel Excellent karena ini masih membahas tentang contoh soal persamaan trigonometri untuk tipe soal yang seperti ini. Kita akan bahas lagi bagaimana menyelesaikan soal persamaan trigonometri untuk bentuk soal yang lainnya. Makanya kalian jangan lupa tekan tombol lonceng atau notifikasi supaya setiap ada video baru yang saya upload kalian akan langsung dapatkan notifikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.